Saudari-saudaraku yang terberkati, pada hari ini Selasa 5 April 2022, hari biasa pekan kelima Prapaskah, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang?" Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara denganmu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, ketika tadi Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." Saudara-saudariku yang terberkati, saat Tuhan Yesus mengatakan Anak Manusia harus ditinggikan, ini adalah nubuat akan sengsara dan wafatnya di kayu salib. Saat derita, sengsara, wafat justru menjadi saat di mana ia sungguh-sungguh dimuliakan oleh Allah Bapanya. Sehingga ada semacam paradoks iman di sini. Saat penderitaan justru menjadi saat dimuliakan. Saat derita dan korban menjadi saat ditinggikan, yang oleh karenanya kita semua mendapatkan anugerah keselamatan. Tuhan Yesus menderita, rela memanggul salib bukan karena ada salah dan dosanya, tapi itu semua dilakukan demi kita. Kitalah yang berdosa, tetapi yang menanggung hukumannya, menanggung hukuman salib itu adalah Tuhan. Dan di dalam korbannya kita diselamatkan dari racun bisa dosa yang melumpuhkan. Maka apa yang dilakukan oleh Musa jauh sebelum Yesus Tuhan lahir dan hadir menjelma menjadi manusia, di mana dulu Musa pernah mendapatkan perintah dari Allah Yahweh untuk meninggikan ular tembaga supaya bangsa pilihan yang terpagut ular tedung bisa tetap hidup. Ini menubuatkan bagaimana Allah akan menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa, di mana Yesuslah yang ditinggikan di salib. Dan ketika kita memandang Yesus yang disalib, kita mendapatkan keselamatan, anugerah kelepasan dari bisa dosa yang mematikan. Seperti dikatakan oleh Santo Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 21, dikatakan demikian, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Kita semua salah karena dosa dan kerapuan kita, tetapi oleh karena Yesus mau menanggungnya, kita semua dibenarkan
di dalam Kristus yang menanggung salib kita. Saudara-saudariku yang terberkati, pada masa Yesus salib adalah lambang kehinaan. Lambang kehinaan, keburukan, lambang kutuk justru menjadi tahta kemuliaan Tuhan dan menjadi sumber berkat. Maka seburuk apapun keadaanmu, keadaan kita, tetaplah ingat untuk memandang salib Tuhan yang bisa mengubah buruknya keadaan menjadi kemuliaan. Sebab dengan memandang salib, memandang Yesus yang ditinggikan di salib, maka kita selamat dari gigitan bisa dosa dan menemukan makna di dalam hidup dengan segala dinamika yang harus kita alami. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjuang sendiri di tengah himpitan dunia. Ajarilah kami untuk tetap tahan uji dalam menghidupi salib, agar semakin layak menjadi pengikut Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua. Bapa, Putra,